Kalau kita menanam tomat dan cabai, itu sudah pasti rumput akan tumbuh. Kalau kita menanam rumput, tomat dan cabai nggak akan tumbuh. Kalau duitnya, kalau pribadi saya sih, kan, Om? duitnya. Yo, selamat malam buat rekan-rekan semua yang menyaksikan A4 Podcast malam ini. Kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler ini. Gimana ini, Mo? Luar biasa dengan juga. abang kita ini. Wah, ini Bang Ucup. Bang Wih. Ucup Zalpil. Jadi ngomong-ngomong nih, Mo, Bang Ucup ini seorang sang pengkelana. Kemana-mana keliling. Bahkan bisa antar kabupaten. Wah, Luar biasa nih, Bang. sekali. Dengan becaknya yang sangat fenomenal, sangat spektakuler. Kira-kira dia dapat ide mana ini? Dengan becak full musik. Yang Ada musiknya juga. full musik, full subwoofer, membahana. Banget banget ya. Coba dulu Bang Ucup, Iya, Bang coba Ucup cerita dijelasin. dulu di kita ini. Iya. Gimana nih? Itu awalnya itu terinspirasi dari snack video dan YouTube. Itu pada saat pemutaran YouTube, saya melihat ada becak yang unik. Tetap masih di lokasi Sumatera Utara juga. Oh, gitu. Itu di mana Bang Ucup? Di mana? Itu di daerah Karo, Karo. ya. Oke. Nama pemilik itu Sima Marta, marganya. Marta. Simarmata atau Simamarta? Simar Marta. Simarmata. Ah, maksudnya gitu. Yang punya marga malah Enggak, marah maksudnya ya, gitu Bang tadi. Ucup. Oh gitu. Oke Nah, oke. baru yang kedua itu dari snack video. Snack video. Ya, namanya tuh Bang Nangin Oh Bang Nangin. Itu dari mana juga? dari Bro? Stabat. Stabat. Oke oke. Jadi setelah saya lihat-lihat becaknya agak unik dengan sound dia, saya merajuk ke Bang Ase langsung. Itu Bang Ase itu audio 99. Di Sombong. Oh, Ya. Jalan Sudarso ya. Jalan Yosudarso lingkungan 1. Oh lingkungan Nah. 1 kelurahan Sombong. Oh masih di area Gunung Soli ya. Masih. Kota Gunung Soli. Oke oke. Jadi ngomong-ngomong sama Bang Ase, katanya boleh kita coba. Setelah dicoba-coba, dibuat boxnya, alhamdulillah jadi. Jadi selain musik ini teknologi yang abang semat-sematkan lah di becak itu apa aja nih? Yang ada apakah wifi? Iya, Oh, benar. AC, Atau bisa karaokean juga. bisa ya. karaokean juga atau Apa gimana gitu? ya? Ya rencana sih kedepannya itu. Gitu ya? Ya. Jangan-jangan ada toilet umumnya lagi. Luar biasa. Udah macam bus aja. Tapi rodanya tetap 3 ya? Tetap 3. Oh iya, Itu anti nyamuk. Oh gitu? Anti nyamuk itu. Oh jangan sebut merek dong. Makanya setiap kemana saja ini becak ini otomatis nyamuk pasti menghindar. Kita dengar-dengar nih ada dari netizen soalnya luar biasa nih fansnya Bang Ucup lumayan Banyak juga ya. penggemar Bang Ucup lumayan ini Di Gunung Stoli ini. Oh, alhamdulillah. di Kepulauan Nias. Kepulauan Nias. Kepulauan Nias. Bahkan juga Bang Ucup ini punya Punya fans. ya bukan punya Punya link link. dari luar Nias karena kebetulan profil Bang Ucup ini bukan hanya seorang yang bawa becak nih. Nah kita dengar langsung nih dari Boleh. Bang Ucup. Bang Ucup ini kira-kira selain bawa becak punya profil apa aja nih? Kalau dulunya itu multi. Talent. Ya, Multiguna. multi talent. Tasking. Itu udah lain cerita. Kalau dulunya itu kerja bagian pengecetan dulu. Oke. Ya. Painting ya. Pengecetan. Itu painting apa ini? Motor. Motor, Bukan es batu ya? bukan sepatu. Kalau sepatu berat, susah. Susah kita ngeceknya. Tapi by the way, Bang Ucup ini sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia perbecakan? Awal mulanya dari mana sih? Mungkin para netizen Pengen tahu ya. Kalau awalnya kan sudah saya katakan itu berawal dari YouTube sama snack video. Melihat becak-becaknya, kemudian kedua itu kena audio dia, maka saya kecimbung, kepingin memiliki becak. Selain Bang Ucup juga bawa becak, profil lain Bang Ucup juga driver handal. Oh ya. Gimana? Selain becak, sampingan saya itu driver, Driver apa? rentalan, Mobil. ya mobil. Itu biasanya bawa
bawa tamu-tamu yang gimana nih contohnya? Oh, itu biasanya tamu-tamu dari daerah Sumatera Utara, Pemerintahan. Jakarta. Oke. Nah, jadi kalau yang paling sering tuh kunjungan ke Nias ini protokol Gupsu. Luar biasa Bang Ucup. Keren. Oh, jadi dia minta dari sana mobil, apa mobil melulu atau gimana? Terkadang mereka minta juga malam hari becak. Oh, berarti Bang Ucup ini orangnya on call. Oh, Pre-order. siap. Jadi Siap, dia ya. itu on call ya. Ya. Berarti jadi buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini, mana tahu nanti Pengen butuh jasa. jasa Jasanya Bang Ucup. transport, silakan aja nih hubungi nih. Di bawah ini nih ada kontaknya Bang Ucup. Nah, ya, jadi berarti Bang Ucup on call 24 jam. Ya, Luar biasa. Terus waktu istirahatnya gimana nih kalau 24 jam? waktu Kayak istirahat- superhero aja butuh Kalau soal waktu istirahat itu dibagi-bagi. Ada manage waktunya gitu ya Bang. Ada. Kalau kita door aja terus, aduh, Nanti tipes pula. bahaya. Historinya abang ini dipanggil Bang Ucup yang sebenarnya nama Bang Ucup. Benar. Apa sih sebenarnya? Maksudnya nama yang Iya. sesuai biodata, sesuai Sesuai identitas. KTP. Kalau Iya, nama sesuai lengkapnya KTP sih itu. Saya juga Muhammad bertanya-tanya. Yusuf Jaluku. Kalau Iya, nama saya- Kan yang terkenalnya Ucup Arya. Ucup yang sangat spektakuler Tapi itu. kita nggak tahu Ucup. nama aslinya Nggak tahu. siapa. Maksudnya gimana? Kalau nama lengkapnya itu Muhammad Yusuf Jaluku. Muhammad Yusuf. Sangat mulia sekali ya. Sesuai dengan Namanya. orangnya. Sesuai kok dengan orang. Kalau boleh inspirasi namanya itu dari mana sih Bang? Nah, kalau inspirasi ini tapi tunggu dulu nih. Wah, boleh. Artinya dia dapat cerita dari orang tua sebelumnya. Benar. Nggak mungkin dong nama itu terbuat dia udah tahu. Gue pengennya nama ini Iya, nih. Iya. Nama Nabi dan Rasul gitu kan. Benar. Pantas Bang Ucup ganteng. Ganteng banget. kalau gantengnya sudah dari kandungan. Biasa alhamdulillah subhanallah. Emang udah pernah dilihat dari USG dulu? Waktu zaman dulu kan belum ada. Ada fotonya? Belum ada. Belum ada. Belum ada Di tuh. ronsen ya? Belum Iya, di ronsen. Gimana ada ronsen? Ronsen itu kan artinya radiologi. Radiologi. Kalau dulu kayaknya bukan radiologi kayaknya, ya kan? Puji film. Analogi. Fisiologi. Biologi. Minum. Oh iya. Harusnya Nggak tahu kita. nih tuan rumah siapa. Pelan-pelan. Iya. Bang Ucup. Santai. Bang Ucup minum kopi apa minum apa tuh? Oh, ini kopi. Kopi ya, masih kopi ya. Yang penting Masih. kalau hitam itu Bang Ucup itu kopi. Oh, Ya. udah kopi. Mau nggak ada gulanya, pokoknya hitam kan kopi. Oh, kopi ya. Iya. Benar. Jadi selain Bang Ucup itu bawa beca, tadi apa? Dari painting ya. Dia seorang painting ini motor ya, khusus motor Ya, aja ya. sepeda motor. Tapi di bangunan tidak ya. Oh, Maksudnya enggak. bangunan gedung apa tidak ya. Enggak. Berarti terus dia apa namanya? Bawa beca, Mau beca. terus driver. Berarti ini udah 3 nih. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Mana tahu Bang Ucup juga punya sampingan Ya, nih. Ucup. Iya, maksudnya Side. sampingan bisa bawa helikopter kan? Biasanya di dalam proses bawa beca ini, Bang Ucup ada apa namanya rasa tiba-tiba ada apa gitu, seperti sedih nggak dapat orderan penumpang. apa atau gimana gitu. Yang Kalau itu sih pasti. hal-hal yang sangat memilukan gitu loh. Ya, kalau itu sih pasti. Pasti ada ya? Bang Pasti Ucup ada. berdoa atau berdoa. Karena rezeki itu kan beda-beda. Benar. Hari ini, besok, lusa berbeda-beda. Itu pasti. Pasti ada. Rezeki nggak bakalan Tapi ketukar. maaf nih Bang Ucup sedikit ngorek-ngorek, ya, bukannya apa sih? Rata-rata bisa dapat
income itu berapaan? Tergantung. Rata-ratanya? Kalau rata-ratanya ya sekitar 100. Oh dapat ya. Ya, itu kalau lagi sepi sewa. Oh itu kalau posisi sepi. Lagi sepi. Ya, itu sepi. Gimana kalau banyak? Terus kalau yang biasa-biasanya kalau yang jackpotnya Jackpot lah, jackpotnya gimana? Kalau jackpotnya itu mungkin 1.001 ya. 1.001. Maksudnya 1.001 gimana sih? Dalam Bisa dijelasin bagaimana itu dalam 1.001? 1 bulan tuh belum tentu dapat yang high. High class. Oh. High class. Itu kadang-kadang. Kelas. Nah, ini aku curiga nih mau. Maksudnya high class ini apa? Ini perlu Ini agak-agak spesial loh. agak spesial. Penumpangnya agak spesial. Ini maksudnya gimana sih? Maksudnya yang high ini ceritanya ini Iya. gimana nih? Nah, itu kalau yang high itu pada saat becak Pokoknya Bang Ucup jangan malu-malu nih ceritain Iya. aja jadi kita apa nih? itu pada saat becak lagi di booking 1 harian tuh sudah high class itu. Oh gitu ya, berarti nilai cantaran. Ya. By the way, Bang Ucup ini udah berkeluarga? Oh sudah. Sudah. Udah. Jadi bagaimana cara membagi waktunya untuk keluarga? Sedangkan Bang Ucup kan On call. hari-harinya on call 24 jam. Itu kalau pembagian waktu buat keluarga itu sih gampang banget. Gampang. Bisa dijabarkan kali? Itu setiap jalan kan tetap saya melihat rumah. Jadi tiap jalan lihat rumah. Iya, lihat rumah dulu. Adakah anak-anak di depan atau enggak? Oh. Kalau ada, berhenti dulu kasih jajan. Berarti rumahnya dekat jalan juga? Dekat, tepi jalan. Tepi jalan. Nah. Nah, kembali nih dari pertanyaan sebelumnya nih Mul. Apa aja nih yang disematkan sama Bang Ucup nih di becaknya? Berarti Bang Ucup seperti ngecas handphone atau apa berarti bisa dibecak dong? Sudah lengkap. Oh benar kan? Tinggal toiletnya aja nih belum ada kan? Toilet lah. Tinggal toilet, spring Sama- bed, belum ada. Itu kan benar. Jadi Bisa teman-teman ya udah cukup tahu sangat spektakulernya becak Bang Ucup. Luar Jadi, biasa memang. Bagi yang teman-teman yang jadi penumpangnya Bang Ucup pasti merasa nyaman lah. Nyaman Nyaman, jelas apalagi ada musiknya, Ada musiknya, mungkin bahkan nanti kedepannya bisa free karaokean wifi juga, ya free kan. wifi. Wah, Iya. Itu rencana sudah ada tuh. Layar, monitornya, Oke. ya. Powernya itu diganti baru Maksudnya semua. ini power buat sound systemnya. Ya, Oke. Terus itu kedepannya wajib diubah semuanya balik. ceritanya kan wajib. wajib. Berarti Kan kalau yang nggak wajib itu dirubah- harus. Iya, kan diharuskan. Berarti Kalau nggak diubah. Oke. Oke. Jam bawa kali Bang Ucup ya. Jadi kalau ngomong-ngomong nih di cerita perbecakan ini Bang Ucup pernah ketemu sama penumpang aneh nggak? Gitu? Oh, kalau gitu sih udah pernah. Pernah apa sering nih? Pernah. Cuma kalau dibilang sering tidak mungkin. Tapi Pernah? pernah. Kalau sering jumpa yang enggak itu jarang kali. Enggak, maksudnya penumpang aneh ini apa yang berbentuk makhluk halus? Iya benar. Yang horor-horor, yang mistik-mistik atau itu. memang iya, atau maksudnya yang aneh memang dia real, maksudnya memang dia Atau penumpang nakal, Iya. ya kan? Penumpang rese. Kalau untuk perempuan nakal sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Mantap. Nggak pernah. penonton Hey, percaya nggak? aku sih ragu-ragu. Mungkin karena di kamera aja dia nggak mau jujur. Tapi Jadi harapannya sih enggak ya. selama Bang Ucup on call nih, berarti kan dia jalannya di waktu-waktu yang sangat riskan, Riskan benar. main di tengah malam kayak gitu. Pernah Bang Ucup itu pernah dihadang nggak sama ya orang-orang yang iseng Iseng. apa gitu? Selama perbedakan sih nggak pernah. Kalau cerita-cerita begal di Nias ini Sekitarannya sini ya. ya bisa kita bilang Nias ini masih aman lah ya. Kalau untuk begal-begal gitu di Pulau Nias ini masih aman kok. Belum ada ya. Belum. Aman. Dan kita doakan mudah-mudahan jangan Jangan ada. lah. Mudah-mudahan nggak akan pernah terjadi. Jadi mindset orang-orang luar untuk Nias ini semakin lama semakin membaik, bahwa Nias ini sangat aman, tentram. Dan open minded. Iya, tanpa ada orang-orang yang Ya kan? orang-orang yang apa Open-minded, namanya? bro. Orang-orang usil gitu Iya. ya, yang yang Iya. sering kita dengar-dengar di
berita-berita gitu kan di kota-kota sana, kota-kota luar sana kan lainnya kan. ada orang udah mulai resah dan bahkan sudah sampai ke titik ketakutan gitu loh Bang Ucup. Tapi Bang Ucup selalu di beca itu selalu jaga-jaga. Ada nggak Bang Ucup apa gitu untuk jaga-jaga, mana tahu ketemu orang yang begitu, mana tahu Bang Ucup punya pakai bela diri. asik Jangankan jaga-jaga, mau lari aja nggak Atau- bisa. atau alat. Loh, Kenapa? nggak bisa? Ya nggak bisa, kalau ada yang begal kayak udah ambil aja becaknya, udah ambil aja. Kok Dikasih gitu? gitu aja. Iya. Besok kita begal kan, Benar. kita ambil becaknya. Abang jalurnya di mana, Bang? Nah, Nanti kita tungguin. Setelah saya ketahui, Kita tungguin. kalau Bang. becak saya ditahan, berarti kan berdua nih. Kan gitu kan? mengikuti berita-berita kan. Hmm. Ini kan sekarang lagi rumor-rumor begal ini kan lagi Lagi maraknya ya. iya trending topik gitu kan mengenai cerita-cerita begal ini kan. Ini menurut Bang Ucup ini disebabkan kenapa sih? Karena Kalau- sepertinya musiman gitu ya. Begitu ada satu dua terus ada aja berita Kalau begal. menurut saya itu memang lapangan pekerjaan tidak ada, Wah, kurang. Artinya masalah ekonomi. Iya. Gitu. Kalau pemerintah menerapkan ada lapangan pekerjaan ya Tapi kemungkinan kenapa besar. kenapa Kenapa harus harus begal ya? kriminal ya. Gitu ya. Maksudnya ya kalau emang bener butuh minta kayak apa kayak Iya. daripada harus merenggut nyawa orang atau apa gitu, sampai bisa begitu kan? Mungkin dengan cara begal lebih efisien, lebih cepat. Mungkin ya itu bagi saya mungkin lebih cepat cara mendapatkan uang. Kalau boleh tahu perjalanan Bang Ucup ini bawa becak ini, kalau bawa mobil kita nggak usah tanya mau. Nggak usah Karena diraguin kalau lagi. dihitung dari track recordnya Bang Ucup dari masa sebelum-sebelumnya nih, dia ini sudah sempat drivernya NGO internasional. Wah, Benar Bang Ucup ya? Nah, Nah, berarti ini udah profesional. ya artinya dia Kalau untuk sudah bawa mobil. kalau buat di dunia driver dia sudah punya lisensi gitu. Nah, internasional pula. Ah, jadi kalau di masalah perbecakan dulu nih, Ya, paling jauh Bang Ucup ngantar penumpang. ngantar penumpang atau melanglang buana di kepulauannya sini di mana? paling jauh kalau di arahnya Barat Mandre. Itu arah Nias Barat. Iya, Mandre. Arah Nias Selatan Nah, selatan paling jauh Bawah Lato. itu paling jauh. Paling jauh di arahnya selatan, arah sana ya. Karena Bawah Lato itu kalau nggak salah masih kabupaten Nias. Kabupaten Nias, benar. Berarti belum pernah sampai ke Belum. kabupatennya selatannya, Belum. masih arahnya aja. Arahnya selatan. Nah, kalau Perbatasan. Nias Utara nih, Kotanya Lahewa. udah sampai Lahewa. Gunung Stoli lah ya, Pak. Kalau Gunung Stoli jangan tanya lagi. Udah capek becak itu. Oh gitu ya. Ya. Berarti Bang Ucup sampai ke kota Lahewanya. Ya. Berarti sudah malah melewati ibu kotanya Nias Utara kan. Nias Ibu Utara. kotanya itu kan apa Lotu ya? Lotu ya, Lotu. Oh, berarti sudah malah lewat ya. Udah. Di situ ya. Jadi kalau pernah balik atau tiba-tiba pergi di tengah jalan kena hadang sama cuaca buruk seperti hujan Hujan, deras atau angin banjir. kencang atau gimana? Selama saya bawa perbejakan ini, kalau ke arah Nias Utara sih sudah pernah banjir ya. Banjir. Mau bagi rokok dong? Boleh? Ini rokok ini. Gue bisa rokok yang gini. Oh, gitu itu ya. paling jauh ya. Mungkin sebelumnya Bang Ucup ini juga katanya anak motor juga ya. Itu Makanya kok jatuhnya di perbecakan. bukan anak motor, Jadi geng motor. kumpulan-kumpulan aja. Kumpulan. Sebagai joki juga. Kalau joki sih enggak. Joki enggak. Cuma sih sudah pernah. Sudah pernah. Ya. Tapi harapan saya sih nggak ada artinya sebenarnya. Kenapa? Karena udah pernah merasakan kecelakaan. Saya berpikir paling ya, kenapa saya mau waktu itu? Bang Ucup, ini kan ini sudah mulai masuk nih sampai ke depan ini sudah masuk ke suhu-suhunya apa ya Politik. Benar Om. ini udah mulai nih udah mulai kelihatan nih Iya, iya. tokoh-tokoh gitu ya Tahun 2024 ini ya. mau promosikan lah atau apa lah namanya. Pernah ada yang ini nggak maksudnya nyamperin Bang Ucup atau pernah
nahan gitu naik ke becak atau apa gitu, entah belusukan atau gimana? Nah, gimana? Pernah. Cuma maaf nggak saya sebutkan orangnya. Oke. Itu dia iming-iming untuk pemasangan spanduk atau poster. Ini calegnya dari mana nih? Calegnya maksudnya ini tingkat di kota, kabupaten atau provinsi? Kabupaten aja. Lokasi kota. Oh, daerah kota. Nah. Oh, berarti di kota Gunung Sitoli Ya, nih. Kota Gunung Sitoli. Oke. Terus dia janjinya apa, Bang Ucup? Itu kalau memang cocok katanya kita pasang sini poster. Sorry Bang Ucup, kita agak ada backsound nih. Iya ini Kebetulan ada hajatan juga Om ya. Iya, Di sebelah. hajatan apa sunatan? syukuran itu. Syukuran, Ya, syukuran apa? Nggak tahu juga sih. Iya. Ah, terus gimana? Lanjut. Itu memang udah pernah diomongin. Katanya Pak Galuku, gimana kalau seandainya untuk kedepannya nih, Oh, untuk menuju ke 2024 kita pasang sini poster, bisa nggak? Oh bisa pun Pak, nggak masalah. oh. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, itu pemasangan itu bagaimana? Apakah punya selera dia atau pasang begitu aja? Maksudnya ada jasanya Ya. atau gimana ya? Biasanya Jadi katanya sih ada katanya. Ada. Nah, cuma masih belum disebutkannya nominalnya berapa. begitu dia menawarkan sesuatu ke Bang Ucup. Bang Ucup udah tahu figurnya nih, Iya. orangnya. Bang Ucup begitu dia dapat tawaran ya mau seperti yang Bang Ucup tadi sampaikan, mau masang baliho, masang apa, Bang Ucup lebih megang apanya nih? Ya terus terang aja Figurnya nih. atau duitnya dulu nih. Kalau Yang penting duitnya. kalau Apa lagi ya? kalau pribadi saya sih juga kan Om. duitnya. Duitnya? Ya, Kok bisa gitu? ya. Mau siapapun dia, pengaruhnya sama saya nggak ada. Ya, Boleh dijelasin bagaimana? Iya, maksudnya kenapa? mau dia jadi anggota dewan atau kepala dewan atau segala bla 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 gitu. Tapi kan bukannya mereka ini kan sebagai penyambung aspirasinya Aspirasi, kita, ya. yang mewakili kita. Suara kita. Iya. Mewakili kita bagaimana? Menyuarai suara rakyatnya yang bagaimana? Ya, makanya kita Nah. nanya ke Bang Ucup Iya. nih. Nah kalau bagi saya terus terang pengaruhnya sama saya nggak ada. Toh tiap pagi saya bawa beca juga. Berarti Bang Ucup ini tidak ada mendukung salah satu dari Kalau soal Calon ini. mendukung nggak ada sih. nggak ada. Nggak. Untuk mendukung nggak. Mana tahu Bang Ucup dapat angin-angin surga, Surga ya kan? bener. Dapat angin-angin apa, mau jadi apa kayak nanti dijanjiin Ditawarin jadi minimal entah apa kayak jadi kades atau kepala lingkungan, atau kepling ya. RT, Nah, RW. Gimana? Kalau sampai ke situ Gimana? gimana? Kalau seandainya diberikan kepada saya hadiah seperti itu, iming-iming begitu kan, itu sangat berat. Beratnya berapa? Mempertanggungjawabkan menjadi satu pemimpin atau pimpinan itu berat. Karena akan dipertanyakan sih, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih baik apa adanya diri saya, itu aja. Semua para tokoh yang akan bertarung di pemilu atau pemilihan legislatif nantinya, semua pasti punya janji-janji Visi dan misi. ya, janji-janji manis atau ya pokoknya mereka punya program lah seperti itu. Nah itu maksudnya menurut Bang Ucup karakter yang bagaimana nih yang Iya. yang kira-kira yang pas dan dan cocok. karena dari untuk tadi Bang nih Ucup. kalau kita tangkap nih Bang Ucup ini pesimis. Iya, nggak mau milih siapa-siapa. Nggak ngaruh kok dia aku itu maksudnya tapi kan minimal Bang Ucup dari isi hatinya nih. Dari isi hatinya. Iya. Dari Ada hati nih. nurani Nah, lah. contohnya tiba-tiba aku mau jadi caleg nih. Wah. Bang Ucup Mau nggak dukung? Nggak? Ya. Nah, gimana? Dukung sih dukung, asalkan cocok gitu kan gitu. Cocok apanya Cocok dulu? Ya. apanya dulu? Boleh dijabarkan ya? Gimana? Cocok enggak dananya Bisa dijabar. kan gitu. Sudah cerita sederhana ya. To the point ya, guys. Nggak mungkin istilah kita nggak mungkin buang-buang waktu ya kan gitu, buang waktu ke sana ke sini. Emangnya motor Terus kalau
kalau seandainya tiba-tiba yang memang maju atau yang pengen yang tertarik nih pengen ikut bertarung di dunia politik, ternyata teman-teman dekatnya Bang Iya. Ucup, ayo. Apa Bang Ucup masih pakai prinsip itu juga? Kalau dari partai ini dia ini, dari yang kawan yang satu partainya ini, lebih baik posisi netral aja sih. Gitu ya. Kita pilih yang satu, apa kata yang satu. Kita pilih yang satu ini, apa kata yang satu lagi. Iya, tapi kan sekarang kan Ya, itu gini Mol, gini Ya Mol. gimana Om? Lo datang ke TPS, ya kan? Datang ke TPS terus dia mendaftar nih bawa apa namanya kertas memilih kan? Ya. Masuk ke situ. Begitu masuk ke bilik, kan yang tahu apa yang Bang Ucup coblos Coblos pakai itu. paku misterius itu antara Bang Ucup dan Dan Tuhan. Tuhan. Ya benar kan? Bener lah. ya. Terus gimana coba? Kenapa Bang Ucup harus milih yang ini enggak enak kan Bang? Kan nama Bang Ucup tidak akan tertulis tuh di lembaran kertas memilih itu kan? Kita maksudnya identitas pemilih tidak akan tertera di situ. Benar. Nah, kenapa Bang Ucup harus berprinsip seperti itu? Gitu loh. Jadi maksudnya kan gini, mana tahu aku sama Mul mau jadi caleg, udah pilih aku aja, kan dia nggak tahu kalau Bang Ucup milih aku. Iya. Emangnya udah mencalonkan? Iya, Iya, seandainya, ke depan. mimpi kan biasa sih, mimpi. Karena tahu ke depan. Iya, Aku juga mau mimpi. calon. Nah, kalau seandainya dua-dua aku coblos, Wah. foto, Nggak bisa lah. Kan gagal jadinya. nah kan Boleh. netral. Wah, nggak gitu juga sih Bang Ucup. Gimana ini? Dari mana nih penonton? Pemikirannya sih bagaimana ini Bang Gimana Ucup ya? coba nih? Daripada Kita harus yang sebelah laki-laki, lagi. Kalau kita lihat nih di dunia politik ini kan ada pemimpin negara, Iya. ada pemimpin daerah, Daerah. tingkat provinsi, Benar. ada pemimpin daerah tingkat kota dan kabupaten. Terus baru yang kalau di bawah-bawahnya ya sampai ke desa gitu Ya. kan. Kalau Bang Ucup dapat kesempatan atau yang satu lagi tuh jadi calon legislatif, Iya. Bang Ucup mau yang mana? saya nggak pilih yang mana. Seandainya nih, Ditawarin. iya Bang, artinya Bang Ucup memang dapat pilihan nih Dapat sekarang. pilihan. Nah, dan kesempatan itu ada di Bang Ucup nih. Kesempatan pilihan. Bang Ucup mau milih yang mana nih? Nggak ada yang saya pilih. Kenapa nggak? Saya lebih memilih jati saya sendiri seperti ini. Kenapa? Karena satu memilih itu akan punya jabatan Punya tanggung jawab yang besar. dan punya tanggung jawab yang besar. Mendingan sederhana tapi bahagia Bang ya. Lebih baik ala kadarnya seperti ini. Tapi kan Bang Ucup akan dapat banyak uang. Iya. Pasti dong. Iya, betul ya? Iya. Kalau perkara uang mungkin bisa silent ya. Perkara uang. Bisa silent sih kayaknya kan. Wah, ini gimana coba ini? Ini soalnya kan, ya pastinya, ya Bang Ucup akan dapat income yang lebih dari yang biasanya kan, gitu kan? sebagai dunia dalam perbicaraan. Gimana menurut Saya sih Bang Ucup? tetap memilih pendirian saya sendiri. Berarti Nggak akan Pilih terjun, profesi yang seperti ini saja. nggak akan terjun ke sana. alasannya Bang Ucup nggak mau jadi pemimpin orang banyak ini apa? Kenapa? Nah, itu dia menjadi permasalahan sebenarnya. Oke? Mempertanggungjawabkan jabatan. Nah, mempertanggungjawabkan jabatan itu bukan di dunia aja, Di akhirat juga. dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dihisap. Dihisap ya kan? Dan akan dipertanyakan, tuh. Akan dipertanyakan. Ya, tapi kan itu kan kembali ke Bang Ucupnya nggak Iya. apa-apa. Bang Kalau Ucup mau buat curang, Ya. Bang Ucup mau korupsi, atau Bang Ucup memang benar-benar Benar. mau bela rakyat, Rakyat. gitu kan? Seutuhnya memang mau bela kita yang rakyat jelata ini. Ah, gimana? Misalnya Bang Ucup sekarang udah jadi pemimpin lah. Ya, minimal jadi seorang legislatif lah, Legislatif. anggota legislatif lah Bang Ucup. Terus tindakan Bang Ucup sebagai wakil rakyat seperti apa? Ah, Ini kalau seandainya nih, ya, kalau Atau cuek- seandainya, cuek sama kan rakyat. kita cerita mimpi nih, cerita mimpi. Cerita mimpi misalnya Ah. Bang Ucup lagi duduk ya di Kalau- kursi Ngopi panas. dulu, ngopi dulu biar nggak- kalau seandainya itu Sudah terpilih. sudah terpilih, target saya itu pasti golongan yang bawah dulu.
Wis, mensejahterakan Ya. rakyat jelata. Itu kalau ya, kalau. Kalau oke. Tetap yang wajib didongkrak itu yang di bawah dulu. Artinya kalau saya simpulkan berarti Bang Ucup ini lebih ke mensyukuri, mensyukuri nikmat. Nikmat. Apapun itu, asalkan itu disyukuri, besar kecil itu relatif gitu Bang. Ya. Jadi artinya nilai yang didapatkan itu bukan menjadi satu patokan, bukan ya. Intinya, Artinya dengan syukur berarti kita bahagia, nah, Pas itu. seperti itu ya. Ya. Oh, jadi memang luar biasa ya Bang Ucup iya. ini. Jiwanya sangat ini ya, dermawan, Iya, orangnya bijaksana humble. dan lembut. Wow. Selembut salju. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini Bang Ucup nggak buru-buru nih. Maksudnya nggak mana tahu tiba-tiba kita gini dia on call. Iya, benar juga. Kita lagi ngobrol-ngobrol begini Ada panggilan. ada panggilan. Gimana mau Atau kita pending dulu. Kita break dulu. Kita break dulu. Mau ngantar orderan dulu deh. Terus lanjut Baru balik lagi. gimana mau di calling sudah silent. Wah, silent di silent Bang Ucup kan on Nanti call nanti. pelanggannya kecewa loh. Iya, komplain loh. Komplain. Komplain. Kalau komplain pun ya cuma malam ini aja besok enggak lagi. Oh. Jadi ngomong-ngomong di kontak yang tadi yang tertera di Di bawah. layar tadi di bawah itu memang kontaknya itu via WA atau via telepon atau gimana Bu? Mau via WA, telepon, Seluruh semua. Mungkin cuma satu nomor. Seluruh. via Mungkin telepati juga bisa, Oh, Bang. itu rencana. Gini, Bu. all in Itu Punya indera itu rencana nanti. Rencana akan Iya, dipelajari gitu. dari banyak kita sudah bersenda gurau dan cerita tentang kesehariannya Bang Ucup. Sebelum kita akhiri podcast ini, kira-kira mana tahu Bang Ucup punya closing statement buat teman-teman biar mana tahu bisa menjadi satu Motivasi, inspirasi buat teman-teman semua. Iya. Apa kira-kira Bang Ucup yang bisa Bang Ucup sampaikan nih? Bersyukurlah untuk setiap kesedihan yang melintas. Karena mereka membuka pintu bagi kebahagiaan yang dalam. Saya sekarang agak-agak sedikit ngeblank nih. Kira-kira Bang Ucup coba bantu, coba artinya maksudnya gimana nih Bang Ucup? Karena kalimatnya sangat luar biasa loh ini. biasa. Sangat Sangat filosofis sekali. Iya benar. Kira-kira maksudnya gimana sih Bang Ucup? Sangat bijaksana juga. Minimal artinya Bang Ucup. Artinya maksudnya gimana Bang Ucup? Bisa disederhanakan lagi lah. Artinya itu kehidupan kita ini seperti roda pedati. Oke. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan rezeki juga tidak menentu. Hari ini sekian, besok sekian. Mungkin abang sering di atas juga ya? Jarang. Oh iya. Maksudnya apa dulu nih? Jarang di atas. Kalau dia bawa beca dia di mana? Nggak mungkin dong di bawah. Gimana di bawah Ucup? Atau dia nih yang dibawa beca? Ini cerita mencoba ini. Nggak iya ini. Mencoba ini. Bukan menjebak. Tapi terjebak. Jadi maksudnya gimana Bang Ucup? Jadi maksudnya gimana? Coba maksudnya Ini- biar teman-teman yang Paham lah. menyaksikan podcast kita yang sangat spektakuler malam ini, Dan amazing. yang sangat amazing ya. Ya maksudnya benar-benar inilah dapat satu inspirasi ya atau motivasi dari Bang Ucup lah gitu. Kalau kita menanam tomat dan cabai, itu sudah pasti rumput akan tumbuh. Oke. Kalau kita menanam rumput, tomat dan cabai nggak akan tumbuh. Maksudnya gimana Bang Ucup? Itu artinya, kalau kita menanam kebaikan, Hmm. orang-orang akan cemburu kepada kita. Kenapa begitu? Kan kita buat kebaikan. Kebaikan. Nah. Tanam tomat dan cabai. Kalau kita menanam kejahatan, Hah? belum tentu kita mendapatkan kebaikan. Jadi artinya gimana nih?
Berarti kita harus setengah baik, setengah Oh, nggak perlu. Karena pada saat posisi kita melambung, pada saat posisi kita melambung ini, tapi ini pada saat kita lagi jaya-jayain, itu Orang-orang filsuf kalau ngomong dia bukan bawa pedati, dia bawa beca. Kalau udah becanya mau putar-putar. tapi sangat-sangat luar biasa sekali. Binasa. Luar biasa. Luar biasa. Banyak yang bisa kita dapatkan ya dari Bang Ucup malam ini. Banyak ya. yang bisa dipetik lah. Yang terutama yang bisa saya simpulkan artinya mensyukuri nikmat itu bukan harus mendapatkan dari jumlah Yang didapat. yang didapatkan. Mau besar mau kecil, syukur. yang penting disyukuri, maka kebahagiaan itu akan Datang sendiri. gitu. Terus yang satu tadi yang mengenai pohon cabai-cabai yang tadi sama misalnya. Rempah-rempah. kayaknya Nanti kita bahas lagi deh. Nanti kita bahas nih. Iya. Kayaknya Setelah teman-teman ini. nggak perlu tahu. Kayaknya kita bertiga aja nih. Karena itu Apa bisa nih? jadi income juga. Cabai ya kan. Iya kan. Bisa Loh, dijual jadi lagi. petani. Mana tuh Bang Ucup ke depan bisa jadi petani cabai. Jangan cabai-cabai ya. Bahaya itu. Oke. Jadi baik teman-teman, demikian dulu podcast kita malam ini. Nantikan podcast selanjutnya hanya di A4 Podcast. Kalau kita menanam tomat dan cabai, itu sudah pasti rumput akan tumbuh. Kalau kita menanam rumput, tomat dan cabai nggak akan tumbuh. duitnya. Kalau pribadi saya sih, Itu kan Om. duitnya